Jadi di sini aku mau bawain drama Jepang baru yang berjudul A2Z. A2Z ini nyeritain kisah Natsumi, seorang editor di penerbitan ternama. Dia sudah menikah 8 tahun dengan Morishita. Nah, suaminya ini, si Morishita, adalah rekan di industri yang sama, sekaligus jadi rival kerjanya. Mereka sama-sama bekerja sebagai editor di penerbitan ternama, tapi berbeda perusahaan. Selama 8 tahun menikah, mereka belum juga punya anak. Sampai akhirnya, suatu malam, Morishita mengaku kalau dia sudah selingkuh lebih dari setahun dengan seorang perempuan. Natsumi, yang kesepian, justru akhirnya jatuh cinta pada Naruo, seorang tukang pos ganteng, yang usianya juga lebih muda. Lalu, apakah Natsumi bakal ketahuan juga? Terus gimana ya nasib pernikahan mereka? Cerai? Atau tetap bertahan bersama? Daripada penasaran, mending kita langsung ke episode 1. Cerita kita dimulai di sebuah kantor penerbitan bernama Sami Publishing. Tokoh utama kita adalah seorang wanita karir yang kelihatannya sibuk banget. Namanya Natsumi Sawano. Pagi itu, suasana kantor seperti biasa. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Natsumi ini kelihatannya orang yang cekatan dan diandalkan di kantor. Awalnya, ada rekan kerjanya yang lebih muda, Iwata, diminta untuk mengirimkan surat kilat, tapi nggak lama kemudian, si Iwata ini pamit pulang lebih awal. Katanya sih lagi nggak enak badan. Rekan kerja yang lain, si Koik yang kayaknya ember banget, langsung nyeletuk kalau Iwata itu bukan sakit, tapi lagi patah hati. Karena baru diputusin pacarnya. Wah, gosip kantor emang paling cepet ya. Karena Iwata pulang, akhirnya bosnya Natsumi minta tolong Natsumi buat kirim surat kontrak yang penting banget lewat pos kilat sebelum kantor pos tutup jam 5 sore. Di sanalah dia pertama kali berurusan dengan seorang petugas pos muda. Meskipun saat itu belum ada yang spesial, cuma transaksi biasa aja. Natsumi mengisi formulir, menyerahkan suratnya, dan langsung pergi. Kelihatannya sih cuma hari biasa yang melelahkan di kantor ya. Tapi, tunggu dulu. Begitu adegan pindah ke rumahnya, disinilah semua drama dimulai. Suasana langsung berubah 180 derajat. Kita lihat Natsumi lagi duduk berhadapan dengan suaminya. Dari raut mukanya, kita tahu ada sesuatu yang gak beres. Dan benar saja, petir menyambar di siang bolong. Suaminya dengan santainya mengaku kalau dia sudah punya selingkuhan selama setahun terakhir. Astaga, bayangin gimana rasanya jadi Natsumi kan? Nama selingkuhannya adalah Fuyu, seorang mahasiswi seni yang kerja paruh waktu di kafe dekat kantor suaminya. Nah, yang bikin makin elus dada, si suami bilang kalau dia nggak mau putus sama Natsumi, tapi juga nggak bisa putus sama Fuyu. Dia cinta dua-duanya, katanya. Natsumi yang syok akhirnya melempar kacamata suaminya. Suaminya bahkan membahas masa lalu, yang bilang Natsumi juga pernah tidur dengan orang lain. Jadi mereka anggap impas dan saling jadi kaki tangan. Tapi Natsumi menegaskan, meskipun dulu pernah nakal, sejak menikah dengan suaminya, dia nggak pernah jatuh cinta sama pria lain. Berbeda dengan suaminya yang sekarang jealous lagi jatuh cinta. Puncaknya si suami dengan entengnya malah ngasih nasihat ke Natsumi. Kalau Natsumi mau cari pacar juga, silakan saja. Asal jangan karena putus asa dan harus tetap menghargai diri sendiri. Ya ampun, ini suami macam apa coba? Setelah percakapan gila dengan suaminya, Natsumi jelas butuh tempat curhat. Namanya juga perempuan. Kalau ada masalah, ya paling enak cerita ke sahabat kan? Natsumi kemudian bertemu dengan temannya, Kyoko, di sebuah kafe. Kyoko ini sudah punya pacar tapi belum menikah. Dan dia adalah pendengar yang baik. Sinilah Natsumi menumpahkan semua isi hatinya. Dia cerita kalau suaminya itu udah nggak pulang ke rumah. Cuma sesekali datang buat ambil barang. Dia bingung dengan perasaannya sendiri. Apakah ini cinta atau cuma obsesi karena sudah 8 tahun menikah? Selama ini, pernikahan mereka memang bebas. Mereka berdua sama-sama editor di perusahaan yang bersaing. Jadi mereka saling mengerti kesibukan masing-masing dan gak terlalu mengekang. Mereka pikir pernikahan yang penting pulang ke rumah yang sama, bisa ketawa bareng. Itu sudah cukup. Tapi sekarang, Natsumi sadar kalau model pernikahan seperti itu mungkin ada batasnya. Dia merasa jadi lemah. Apalagi usianya sudah mendekati 40 tahun. Dia merasa hampa dan kesepian. Lebih dari yang dia bayangkan. Obrolan dengan Kyoko ini nunjukin sisi rapuh Natsumi di balik sosoknya yang tegar sebagai wanita karir. Seolah masalah pribadi belum cukup, masalah kerjaan pun datang menghantam. Udah diselingkuhin, suaminya sendiri malah nusuk dari belakang soal kerjaan. Jadi, ada seorang penulis besar bernama Shiroyama yang sudah lama dipegang oleh Natsumi.
Natsumi sudah siap untuk proyek buku barunya. Tiba-tiba, rekan kerjanya datang bawa kabar burung kalau proyek baru Pak Shiroyama ini bakal diambil alih sama suaminya Natsumi. Natsumi yang gak percaya langsung menelepon suaminya untuk konfirmasi. Dan ternyata itu benar. Dengan nada dingin dan profesional, suaminya bilang kalau keputusan akhir ada di tangan penulis. Dia bahkan menyalahkan Natsumi yang dianggapnya naif karena cuma percaya sama kontrak lisan. Dia bilang Natsumi terlalu lemah dalam persaingan. Sakitnya double-double pemirsa. Dikhianati sebagai istri, sekarang dikhianati juga sebagai rival kerja. Tapi Natsumi kita ini bukan wanita lemah yang pasrah gitu aja. Setelah dihantam badai bertubi-tubi, dia justru bangkit. Dia nggak mau kalah dari suaminya, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaan. Dia tahu, dia harus berjuang. Cara apa yang dia pilih? Bukan dengan meri-mera atau main licik, tapi dengan cara yang tulus. Dia duduk dan menulis sebuah surat panjang dengan tulisan tangannya sendiri untuk Pak Shiroyama. Mungkin dia ingin mengingatkan penulis itu tentang hubungan kerja mereka yang tulus selama ini. Bukan sekadar janji-janji manis dari penerbit besar. Dengan surat di tangan, Natsumi kembali lagi ke kantor pos yang sama. Dan disinilah takdir mulai mempermainkan ceritanya. Dia bertemu lagi dengan petugas pos muda yang tempo hari melayaninya. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada percikan kecil saat mereka berinteraksi. Mungkin karena Natsumi sedang dalam kondisi paling rapuh, atau mungkin karena si petugas muda ini melihat sesuatu di mata Natsumi. Setelah urusan surat selesai, dengan sedikit gugup tapi mantap, petugas muda itu mengajak Natsumi untuk makan bersama. Sebuah tawaran yang datang di saat yang tak terduga. Tanpa diduga, Natsumi menerima ajakan makan dari si petugas pos muda itu. Adegan pun berpindah ke apartemen si pemuda yang kecil dan sederhana. Kelihatan banget kalau ini kamar bujangan. Tapi, jangan salah pemirsa, meskipun tempatnya sederhana, dia sudah menyiapkan semuanya dengan niat. Dia memasak makanan yang kelihatannya enak banget, ala-ala masakan Perancis gitu. Dia bahkan menyiapkan sebotol sampahnya mahal, meskipun gelasnya cuma gelas plastik. Ini nunjukin kalau dia benar-benar ingin membuat Natsumi terkesan dengan caranya sendiri. Disinilah mereka mulai mengobrol lebih dalam. Si pemuda ini, meskipun lebih muda, ternyata punya pemikiran yang dewasa. Mereka menemukan kesamaan loh. Natsumi bekerja dengan buku kertas, dan dia bekerja dengan surat kertas. Mereka sama-sama setuju kalau di dunia yang serba digital ini, sesuatu yang berbentuk fisik seperti buku dan surat tulisan tangan justru jadi semakin berharga karena ada rasa yang beda saat kita memegangnya. Natsumi merasa nyambung banget ngobrol sama dia. Nah, di tengah obrolan seru itu, si pemuda ini akhirnya mengaku. Ternyata, selama ini dia sering merhatiin Natsumi dari jendela kantor pos saat Natsumi lewat di jalan. Dia bisa tahu kapan Natsumi lagi kelihatan semangat, kapan lagi kelihatan marah, cuma dari cara jalannya. Dia cuma bisa melihat dari jauh dan gak pernah menyangka bakal bisa ketemu langsung. Makanya, pas Natsumi datang ke kantor pos untuk kedua kalinya, dia merasa itu adalah sebuah takdir. Dia pun memberanikan diri untuk mengajak kenalan. Dia juga bilang, kalau Natsumi dari dekat itu jauh lebih cantik daripada saat dilihat dari jendela. Wah, siapa yang gak meleleh? Digombalin tulus kayak gitu ya? Suasana pun menjadi semakin intim. Satu hal mengarah ke hal lain. Dan akhirnya mereka berakhir di tempat tidur. Ini adalah momen pelarian bagi Natsumi dari semua kekacauan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa diinginkan dan dihargai sebagai seorang wanita. Setelah momen intim itu, mereka mengobrol lagi. Si pemuda minta izin untuk memanggilnya Natsumi, bukan Busawano atau Natsu seperti orang lain. Sebuah panggilan yang terasa lebih personal. Lalu, dia bertanya, apakah kamu sudah menikah? Natsumi pun jujur menjawab, sudah. Mendengar itu, si pemuda bilang kalau dia dalam masalah besar karena ini pertama kalinya dia menjalin hubungan dengan istri orang. Natsumi pun akhirnya tertawa kecil. Episode pertama pun ditutup dengan suara hati Natsumi. Dia merasa kesepian yang selama ini menyelimutinya perlahan terisi oleh kehangatan dan gairah baru. Dia punya firasat kuat kalau dia akan jatuh cinta pada pemuda ini. Wah, kira-kira gimana ya? Kelanjutan kisah cinta terlarang yang baru saja dimulai ini. Bikin penasaran kan? Kita tunggu episode selanjutnya.